Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Dewi, NPM 18 13 05 30 11. Saya mahasiswi program studi PGSD kelas 5A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama-sama dengan judul materi sekolah sebagai suatu birokrasi dan sarana mobilitas sosial. Yuk disimak videonya. Video kali ini ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu sekolah sebagai suatu birokrasi, yang kedua ada pengertian mobilitas sosial, dan yang terakhir ada sasaran birokrasi pendidikan. Yang pertama adalah sekolah sebagai suatu birokrasi. Birokrasi merupakan rasional efisiensi organisasi yang setiap anggotanya hanya bertanggung jawab pada tugas yang dipegangnya, dan dia mampu atau kompeten untuk melakukannya. Menurut Ronald dalam Tukijan 2010, bahwa birokrasi itu merupakan istilah yang pejoratif atau tidak disukai atau buruk dan terlintas kesan sebagai suatu yang tidak efisien atau organisasi yang tidak praktis. Ciri-ciri birokrasi antara lain: 1. Organisasi yang terpisah dan mempunyai banyak staf. 2. Tingkatan organisasi yang teratur dan tersusun rapi baik dari bentuk maupun pembagian kerjanya. Ketiga, ada peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan birokrasi baik ke dalam maupun keluar. Yang keempat, status individu terdapat dalam birokrasi. Misalnya harus memahami dan melaksanakan peraturan atau cara kerja birokrasi. Yang terakhir ada mempunyai jalur komunikasi formal baik ke dalam maupun keluar. Pokok pembahasan yang kedua adalah pengertian mobilitas sosial. Apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial merupakan gerak atau perpindahan yang melibatkan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kehidupan sosial atau masyarakat yang selalu ditujukan pada gejala gerak berpindahnya suatu status sosial satu ke status sosial yang lainnya, dan juga suatu gerak dalam struktur sosial atau social structure, yaitu suatu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Selanjutnya ada tipe-tipe mobilitas sosial. Yang pertama yaitu gerak sosial horizontal, yaitu suatu peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial satu ke kelompok sosial lainnya dalam posisi yang sederajat. Yang kedua ada gerak sosial vertikal, yaitu perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial yang satu ke kedudukan sosial lainnya dalam posisi yang tidak sederajat. Dalam mobilitas vertikal ada 2 jenis, yaitu mobilitas sosial climbing atau naik dan mobilitas sosial sinking atau turun. Gerak vertikal naik adalah masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan sosial rendah ke posisi kedudukan sosial yang lebih tinggi. Sedangkan gerak vertikal menurun adalah turunnya kedudukan individu ke posisi atau kedudukan yang lebih rendah derajatnya. Tipe mobilitas yang ketiga adalah mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi ditandai oleh perkembangan atau peningkatan taraf hidup dalam suatu garis keturunan yang menunjukkan kedudukan atau situasi sosial dari status generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, mobilitas antar generasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama mobilitas intergenerasi, merupakan peralihan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi. Yang kedua ada mobilitas intragenerasi, merupakan peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Konsekuensi dari mobilitas sosial. 1. Konflik antar kelas sosial. Satu sisi ingin menempati kedudukan yang diinginkan, sedangkan di sisi lain terdapat pihak yang mempertahankan kedudukan sosial itu. 2. Konflik antar kelompok sosial. Dominannya suatu kelompok sosial dibandingkan dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. 3. Konflik antar generasi.
pergeseran hubungan antar generasi satu dengan generasi lainnya, sehingga tata hubungan antar generasi yang selama ini berlaku tidak diakui lagi atau dipersoalkan oleh generasi tertentu. Pembahasan yang ketiga adalah sasaran birokrasi pendidikan. Organisasi yang kompleks mempunyai berbagai jenis rangkaian-rangkaian sasaran, dan kita dapat menganggap organisasi itu sebagai jumlah keseluruhan dari makna-makna yang diterapkan oleh sejumlah anggotanya masing-masing. Dikatakan Harten dan Han dalam Abdullah Idi bahwa ada 4 jenis sasaran organisasi sekolah. Tiap sasaran meliputi tolak pandang terhadap organisasi sekolah. Pertama, sasaran formal, di mana ruang lingkup sasaran ini meliputi tujuan formal dari suatu organisasi. Wujud dari sasaran ini tercantum dalam aturan-aturan tertulis, konstitusi, dan segala ketentuan formal yang melandasi orientasi organisasi. Kedua, sasaran informal, di mana tidak sepenuhnya bekerja sesuai dengan ketentuan formal. Sasaran informal merupakan interpretasi dan modifikasi sasaran-sasaran formal dari seluruh anggota yang terlibat langsung pada wadah organisasi. Ketiga, sasaran ideologis. Sasaran ini menyoroti pengaruh interaktif kultural ideologis yang dianut oleh sebagian besar manusia dalam menangkap, meyakini, dan merespon eksistensi organisasi. Keempat, sasaran-sasaran lain yang kurang begitu kuat. Penekanan sasaran ini akan menonjol pada suatu proses aktivitas organisasi yang tengah mempertahankan eksistensinya dalam situasi di luar kondisi biasa. Demikianlah tadi pembahasan sekolah sebagai suatu birokrasi dan sarana mobilitas sosial. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Nurul Aulia Dewi mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.